Selamat siang Tribunor, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 21 Juli 2026, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Wakapolda Maluku buka pendidikan Bintara 2026, 56 siswa SPN Paso digembleng 5 bulan. Wakapolda Maluku Brigjen Pol Arif Budiman resmi membuka pendidikan pembentukan atau Diktuk Bintara Polri tahun anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Maluku, Negeri Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Senin 20 Juli 2026. Pembukaan pendidikan tersebut menjadi bagian dari program nasional Polri dalam mencetak sumber daya manusia atau SDM yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas di era transformasi digital. Upacara pembukaan berlangsung hikmat di lapangan SPN Polda Maluku dan dihadiri Irwasda Polda Maluku, para pejabat utama Polda Maluku, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, pengurus Bayangkari Ranting SPN Polda Maluku, orang tua dan wali siswa, pemerintah negeri Paso, serta Saniri Negeri Paso. 56 siswa ikuti pendidikan selama 5 bulan, sebanyak 56 peserta didik resmi memulai pendidikan yang akan berlangsung selama 5 bulan, mulai 20 Juli hingga 16 Desember 2026. Mereka terdiri atas 50 bintara SPKT, 2 bintara Polair, 2 bintara Bakomsus Penyidik, 1 bintara Bakomsus Humas, dan 1 bintara Rekpro. Sementara secara nasional, pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2026 diikuti 4.792 peserta didik, terdiri dari 708 polisi wanita atau Polwan yang menjalani pendidikan di Sepolwan, Lemdiklat, Polri, serta 4.084 polisi pria yang mengikuti pendidikan di 31 SPN Polda di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, Wakapolda Maluku membacakan amanat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau Kalemdiklat Polri. Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa pendidikan tahun ini menjadi tonggak reformasi pendidikan Polri melalui penerapan outcome-based education, yakni sistem pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian kompetensi nyata, lulusan sesuai kebutuhan organisasi dan masyarakat. Melalui kurikulum tersebut, peserta didik tidak hanya menerima materi pembelajaran, tetapi juga dibekali kemampuan berpikir kritis, literasi digital, komunikasi publik, penyelesaian persoalan masyarakat, hingga penguasaan teknologi kepolisian berbasis artificial intelligence. Pendidikan tahun ini mengusung tema membangun keutamaan pendidikan Polri yang berbasis moral dan literasi untuk mendukung program kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi yang produktif serta inklusif. Tema tersebut menggambarkan arah pembangunan SDM Polri yang diharapkan mampu mendukung berbagai program prioritas nasional melalui terciptanya stabilitas keamanan. Lulusan SPKT jadi garda terdepan pelayanan dalam amanat Kalemdiklat Polri. Juga ditegaskan bahwa lulusan bintara SPKT nantinya akan menjadi garda terdepan pelayanan kepolisian karena menjadi personil pertama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat saat menerima laporan maupun memberikan pelayanan. Selain kompetensi teknis, pendidikan juga difokuskan pada pembentukan karakter Bayangkara yang menjunjung tinggi nilai Tribrata, catur prasetya, integritas, disiplin kepemimpinan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta budaya pelayanan prima. Kalemdiklat Polri turut mengingatkan seluruh tenaga pendidik agar melaksanakan proses pendidikan secara profesional tanpa kekerasan maupun perundungan.
Usai upacara, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Arif Budiman menegaskan bahwa pendidikan pembentukan merupakan investasi strategis Polri dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan wajah pelayanan kepolisian di masa depan. Menurutnya, 5 bulan pendidikan di SPN Polda Maluku akan menjadi fase penting dalam membentuk karakter, etika profesi, kepemimpinan, serta kompetensi teknis para calon bintara Polri. Ia juga mengingatkan seluruh peserta didik agar mengikuti seluruh proses pendidikan dengan disiplin, semangat belajar, dan menjadikan nilai-nilai Tribrata serta Catur Prasetya sebagai pedoman pengabdian kepada bangsa dan negara. Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi mengatakan pembukaan pendidikan Bintara Polri tahun anggaran 2026 merupakan bagian dari transformasi kelembagaan Polri yang menempatkan pembangunan kualitas SDM sebagai prioritas utama. Menurutnya, penerapan kurikulum berbasis outcome-based education menjadi langkah nyata untuk memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Ia menambahkan peningkatan kualitas SDM merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat kepercayaan masyarakat, sekaligus meningkatkan kemampuan Polri dalam mendukung program strategis pemerintah. Rangkaian upacara pembukaan ditutup dengan tradisi penyiraman air kembang kepada seluruh peserta didik sebagai simbol penyucian niat, pembentukan karakter serta tekad mengawali pengabdian sebagai insan bayangkara yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan semangat melayani masyarakat. Berita selanjutnya, Tribuners lahan bengkel Suzuki Ambon digugat ke pengadilan, ahli waris tuntut ganti rugi 33,7 miliar. Lahan yang saat ini digunakan sebagai lokasi bengkel dan dealer Suzuki di kota Ambon digugat ke Pengadilan Negeri Ambon. Dalam gugatan tersebut, ahli waris almarhum Cornelis Wakano tidak hanya meminta pembatalan sertifikat atas objek sengketa, tetapi juga menuntut ganti rugi material dan imaterial senilai 33,7 miliar kepada para tergugat. Perkara yang terdaftar dengan nomor 375-PDT-G-2025-PN AMB itu kini memasuki tahap pembuktian setelah melalui serangkaian persidangan, mediasi hingga pemeriksaan setempat oleh majelis hakim. Kuasa hukum ahli waris Subhana Makule mengatakan gugatan diajukan setelah berbagai upaya penyelesaian secara damai tidak membuahkan hasil. Menurutnya, keluarga telah beberapa kali membuka ruang dialog dengan para pihak yang menguasai objek sengketa, namun tidak pernah tercapai kesepakatan. Dalam gugatan tersebut, ahli waris mengklaim memiliki hak atas tanah ex Egendom Verponding nomor 1747 dengan luas sekitar 1.308 meter persegi berdasarkan surat hak tanah nomor 80 tertanggal 21 September 1936. Lahan itu berada di kawasan strategis Jalan WR Supratman nomor 12 Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang saat ini sebagian dimanfaatkan sebagai lokasi usaha dealer dan bengkel Suzuki. Menurut nama Kule, objek sengketa kini terdiri atas 2 bidang tanah, yakni sertifikat hak milik atau SHM nomor 188 seluas 498 meter persegi dan SHM nomor 221 seluas 810 meter persegi. Kedua sertifikat tersebut menjadi salah satu pokok yang dipersoalkan dalam gugatan. Berdasarkan dokumen gugatan yang terdaftar di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP Pengadilan Negeri Ambon, para penggugat meminta majelis hakim menyatakan pemecahan SHM nomor 152 tahun 1972 menjadi SHM nomor 221 dan SHM nomor 188 tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, para penggugat juga meminta pengadilan menyatakan tindakan para tergugat sebagai pembuatan melawan hukum.
Tidak hanya itu, gugatan yang juga memuat permintaan agar para tergugat mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kembali kepada ahli waris. Dalam petitumnya, para penggugat turut mengajukan tuntutan ganti rugi material dan imaterial sebesar 33,7 miliar. Perkara tersebut melibatkan sejumlah pihak sebagai tergugat, yakni individu, badan usaha, hingga instansi pemerintah. Mereka antara lain Elshe Tanamal, Jemi Tamsil, Direktur Utama PT Tridharma Adigraha, Direktur CV Linda Mei Pratama, serta Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Ambon. Seluruh pihak kini mengikuti proses persidangan yang masih berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon. Perjalanan perkara ini telah berlangsung sejak awal 2026. Majelis Hakim lebih dahulu mengupayakan mediasi, namun proses tersebut dinyatakan gagal sehingga perkara berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok sengketa. Dalam prosesnya, Majelis Hakim juga menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan sebagai tergugat. Dengan putusan sela tersebut, perkara tetap diperiksa oleh Pengadilan Negeri Ambon. Pada 17 Juli 2026, Majelis Hakim bersama seluruh pihak turun langsung ke lokasi objek sengketa untuk melaksanakan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mencocokkan kondisi fisik objek sengketa dengan dokumen, sertifikat, serta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak selama persidangan. Sesuai jadwal terbaru yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP, sidang akan kembali digelar pada 22 Juli 2026 dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat. Kuasa hukum ahli waris berharap proses hukum dapat memberikan kepastian terhadap status kepemilikan lahan yang dipersengketakan. Hingga berita ini diterbitkan, perkara masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Ambon dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Seluruh dalil, bukti, dan bantahan dari masing-masing pihak masih akan diperiksa oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir. Tribunambon.com berupaya mengkonfirmasi pihak tergugat termasuk Robert Tanamal yang diketahui sebagai Komisaris PT Tridharma Adigraha. Namun hingga berita ini diterbitkan belum ada penjelasan ataupun tanggapan resmi terkait gugatan tersebut. Dari Kota Ambon kita ke Kota Masohi. Tribunor, sejumlah anak Yayasan Al-Hidayah Masohi diduga sakit usai buka puasa santap lauk MBG. Belasan anak di Yayasan Al-Hidayah Masohi pada Panti Asuhan Al-Hidayah diduga mengalami gangguan kesehatan atau sakit usai berbuka puasa dengan menyantap lauk makan bergizi gratis atau MBG dan makanan lainnya. Berdasarkan keluhannya, anak-anak mengalami gangguan kesehatan berupa mual, muntah, dan sakit kepala. Pantauan Tribunambon.com di Panti Asuhan Al-Hidayah yang berlokasi di Kelurahan Namailo, Kota Masohi, Maluku Tengah, Selasa 21 Juli 2026 sekira pukul 10 pagi, sejumlah anak nampak didampingi pengasuh Panti Asuhan dalam ruangan Panti Asuhan. Penanggung jawab SPPG terkait juga berada di Panti Asuhan Al-Hidayah. Tak selang lama, sejumlah pegawai Dinas Kesehatan atau Dinkes Maluku Tengah tiba di lokasi. Setelahnya, belasan anak tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan dari Puskesmas Kota Masohi. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas sekitar 3 orang guna mengecek kondisi kesehatan anak-anak lebih lanjut. Informasi yang dihimpun Tribunambon.com, menu yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang disalurkan ke SMA Muhammadiyah ialah menu lalapan. Menu lalapan tersebut terdiri dari nasi, ayam, tempe, sayur kol, timun, dan sambal. Lauk menu MBG itu disantap saat berbuka puasa. Anak-anak tersebut diketahui bersekolah di SMA Muhammadiyah Masohi, di mana mereka memperoleh MBG dari sekolah tersebut. Sebelumnya, kabar dugaan keracunan MBG oleh anak
anak panti asuhan Al-Hidayah Masohi ini disebarkan oleh akun Facebook Nur Fadilah di beranda Facebook miliknya. Ia membagikan postingan dengan tulisan santriwati dan anak panti asuhan Al-Hidayah Kota Masohi. 11 orang mengalami keracunan diduga setelah makan MBG. Lapor kemana? Info. Hingga berita ini diterbitkan, anak-anak panti asuhan Al-Hidayah telah diantar ke puskesmas terdekat guna dilakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Sementara itu, penanggung jawab SPPG yang menyalurkan MBG ke SMA Muhammadiyah enggan memberikan keterangan hingga berita ini diturunkan. Oke, iya, Ibu makasih banyak. Saya makasih, Bu. Santri Al-Hidayah Masohi diduga sakit usai buka puasa santap MBG, Dinkes amankan sampel. Belasan santriwati Yayasan Al-Hidayah Masohi Maluku Tengah diduga mengalami gangguan kesehatan atau sakit usai berbuka puasa dengan menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG Senin 20 Juli 2026. Menu MBG diperoleh santriwati dari SMA Muhammadiyah Masohi yang merupakan tempat mereka menempuh pendidikan. Usai mendengar kabar tersebut, Dinas Kesehatan atau Dinkes Maluku Tengah langsung meninjau lokasi di hari kejadian pada pukul 11 malam. Demikian disampaikan pegawai Dinkes Maluku Tengah Atila Tokonsina yang merupakan koordinator dari petugas penanganan dugaan keracunan MBG santriwati di Yayasan Al-Hidayah. Kepada tribunambon.com Selasa 21 Juli 2026, Atila Tokonsina mengaku pihaknya telah mengamankan sampel makanan untuk dilakukan uji lab lebih lanjut. Sampel yang diamankan berupa tempe dan sambal, pasalnya lauk dan lainnya habis disantap para santriwati. Dirinya juga menyatakan tak ada pihak yang perlu disalahkan, lantaran kejadian ini murni kelalaian karena menu MBG dibawa pulang. Selain itu, menu MBG dibiarkan terlalu lama sebelum disantap. Alhasil dapat memicu pertumbuhan bakteri yang berisiko bagi kesehatan. Pihaknya kemudian mendeteksi dari 27 santriwati, sebanyak 11 santri yang alami gangguan kesehatan cukup terasa, sehingga para santriwati perlu mendapat pemeriksaan lebih lanjut di puskesmas. Diberitakan sebelumnya, belasan anak Yayasan Al-Hidayah Masohi pada panti asuhan Al-Hidayah diduga mengalami gangguan kesehatan atau sakit usai berbuka puasa dengan menyantap lauk makan bergizi gratis atau MBG dan makanan lainnya Senin 20 Juli 2026. Berdasarkan keluhannya, anak-anak mengalami gangguan kesehatan berupa mual, muntah, dan sakit kepala. Pantauan tribunambon.com di Panti Asuhan Al-Hidayah yang berlokasi di Kelurahan Namayolo, Kota Masohi, Maluku Tengah, Selasa 21 Juli 2026 sekira pukul 10 pagi. Sejumlah anak nampak didampingi pengasuh panti asuhan dalam ruangan panti asuhan. Penanggung jawab SPPG terkait juga berada di Panti Asuhan Al-Hidayah. Tak selang lama sejumlah pegawai Dinas Kesehatan atau Dinkes Maluku Tengah tiba di lokasi. Setelahnya belasan anak tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan dari Puskesmas Kota Masohi. Pemeriksaan dilakukan oleh sekitar 3 petugas kesehatan guna mengecek kondisi kesehatan anak-anak lebih lanjut. Informasi yang dihimpun tribunambon.com, menu yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang disalurkan ke SMA Muhammadiyah ialah menu lalapan. Menu lalapan tersebut terdiri dari nasi, ayam, tempe, sayur kol, timun, dan sambal. Lauk menu MBG itu disantap saat berbuka puasa. Sementara itu, penanggung jawab SPPG yang menyalurkan MBG ke SMA Muhammadiyah enggan memberikan keterangan hingga berita ini diturunkan. Baca di medsos ada yang kasih naik tentang keracunan anak-anak santri. Ada sekitar berapa orang yang itu, terus kita dan teman langsung datang tadi malam sekitar jam 11 malam. Ketemu kunjungi tujuannya untuk mengamankan makanan yang sudah dimakan itu.
jangan sampai ada sisanya untuk kita ambil sampel buat pemeriksaan di lab, pemeriksaan E. coli-nya. Nah, tapi kebetulan ketemu datang itu ada cuma ditemukan tempe sama sambal. Itu karena makanannya untuk lauk semuanya sudah dicampur jadi satu. Jadi untuk nasinya memang habis, ayamnya juga habis, cuman ada sisa sambal sama tempe. Jadi ketong amankan masih sementara di kulkas, bisa di tempat lab mau dibawa ke lab untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kebetulan kemarin itu juga sudah disampaikan terkait dengan keracunan ini, ketong bisa salahkan siapa yang salah ini, tapi ini kelalaian dari sekolah yang tidak memberitahukan ke siswa terkait dengan makanan yang diterima dari dapur MNC itu harus tidak bisa lewat dari 4 sampai 5 jam. Dan sudah ada larangan, sudah ada peringatan bahwa makanan tidak bisa dibawa pulang. Nah, karena dibawa pulang pada saat itu makanannya itu memang jelas sudah dari jam 4 subuh, misalnya masak dari jam 4 subuh itu sampai dengan jam 7 malam baru dimakan. Jadi itu risikonya sangat besar sekali karena situ sudah tumbuh bakteri-bakteri yang Kita ke berita terakhir, Tribuners. 3.132 P3K paruh waktu di SBT belum digaji 3 bulan. Tunggakan capai 2,3 miliar. Sebanyak 3.132 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkup pemerintah Kabupaten Seram bagian timur SBT, Maluku, hingga kini belum menerima gaji Senin 20 Juli 2026. Gaji ribuan P3K tersebut diketahui menunggak selama 3 bulan terhitung sejak Mei, Juni, hingga Juli 2026. Ribuan pegawai itu terdiri atas 320 tenaga kesehatan, 530 tenaga guru, dan 2.282 tenaga teknis yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup Pemkab SBT. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunambon.com, besaran gaji yang diterima masing-masing P3K paruh waktu sebesar Rp250.000 per bulan, dengan jumlah penerima sebanyak 3.132 orang. Kebutuhan anggaran gaji setiap bulan mencapai sekitar 783 juta. Artinya, apabila gaji belum dibayarkan selama 3 bulan, pemerintah daerah perlu menyiapkan anggaran sekitar 2,349 miliar untuk melunasi seluruh tunggakan tersebut. Belum dibayarkannya gaji tersebut membuat para P3K mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak pegawai yang selama ini tetap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Salah seorang P3K paruh waktu berinisial SR mengaku hingga kini belum menerima kepastian terkait waktu pembayaran gaji. Ia mengatakan meski nominal gaji yang diterima hanya Rp250.000 per bulan, namun uang tersebut sangat berarti untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pihaknya berharap pemerintah setempat segera menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan pegawai. Sebelumnya, besaran gaji P3K paruh waktu sebesar Rp250.000 per bulan juga sempat menuai sorotan berbagai pihak, termasuk DPRD setempat. Hingga berita ini ditulis, belum diketahui secara pasti penyebab belum dibayarkannya gaji bagi 3.132 P3K paruh waktu tersebut. Namun pelaksana harian atau PLH Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPKSDM SBT Siti Hadia Nurida sebelumnya menegaskan keterlambatan pembayaran gaji bukan disebabkan unsur kesengajaan pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah kini tidak lagi melayani secara manual, melainkan melalui sistem transfer ke rekening masing-masing penerima. Siti menjelaskan pemerintah daerah telah bekerja sama dengan 2 bank untuk penyaluran gaji, yakni Bank Pembangunan Daerah atau BPD Maluku dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Ia mengungkapkan masih terdapat sekitar 400 P3K paruh waktu yang belum membuka rekening bank sehingga proses pembayaran belum dapat dilakukan. Siti menegaskan pihaknya hanya dapat memproses pembayaran kepada pegawai yang telah memenuhi persyaratan administrasi, yakni memiliki rekening bank.
Abdul Rauf Rumah Lutur. Aspia Kilian. Abdul Rumah Sukun. Abdul Rumah Asarar Sukun. mau. Asarar mau. Ati Rumain. Abdul Salam. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 21 Juli 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.